Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan Excel untuk mengerjakan RKS, BKU dan surat bukti pembayaran. Nah, di sini fokusnya adalah cara mengerjakan. Jadi yang akan saya utarakan adalah cara mengerjakan. Jadi bukan isinya. Jadi bukan isi RKS itu, tapi cara mengerjakannya yang kebanyakan masih kurang praktis. Nah, saya langsung mulai saja. Yang pertama yang sering terjadi kurang praktis adalah penulisan judul di sini. Nah, di sini topik pembahasannya nanti tidak jauh daripada wrap text ini, match and center serta center across selection. Nah, pengoperasian inilah yang kadang masih penggunaannya kurang maksimal. Pertama mengenai judul. Judul di sini itu kita tidak mempergunakan match and center. Soalnya match and center, dilihat saja panahnya ke bawah ini, berarti dia terfokus untuk membuat center ke bawah. Berarti mematch atau menggabungkan baris. Itulah match and center. Nah, kebanyakan keliru. Kolom menyatukan kolom dengan match center. Akhirnya kurang praktis. Nah, saya edit ini. Nah, berarti match and center saya hapus terlebih dahulu. Untuk membuat center sebuah baris di sini, kita bisa menyorot sekaligus. Ini menulisnya tetap dari kolom A, kita sorot sekaligus. Pakainya bukan match and center, tapi center across selection di sini. Nah, caranya di alignment nih, di horizontal pilih horizontal ini, pilih center across selection. Nah, saya ulangi, berarti pada alignment ini, pada horizontal ini pilih center across selection. Nah, berarti dia center across selection. Vertikalnya bisa langsung sekalian jadi center. Nah, inilah berarti dia sudah sekaligus, walaupun banyak baris sampai bawah bisa sekaligus. Nah, ini sekarang sudah center untuk kolom ini. Bedanya kalau match cell, saya undo. Kalau match cell, di match cell kan jadinya hilang dia, jadi cuma satu baris. Itulah berarti kalau center across selection itu disorot terlebih dahulu yang mau di center sekalian semuanya, pilih alignment, pilih center across selection. Oke, berarti dia sudah berada di tengah. Itulah yang pertama yang sering terjadi kurang praktis dalam pemakaian tata tengah. Nah, sekarang yang kedua, untuk penulisan nama dan seterusnya, sesuatu yang berupa lurus seperti ini, lurus. Jadi dua kolom yang lurus cuma tidak bergaris, itu sebaiknya ditulis dalam kolom yang berbeda walaupun tidak bergaris. Nah, saya contohkan ini sudah cukup bagus. Ini cuma titik duanya bisa saja sebetulnya terdapat pada kolom tersendiri. Begitu juga untuk isinya. Kalau semacam ABC ini sering digunakan, sebaiknya ABC itu tertulis dalam kolom tersendiri, baru isinya. Saya contohkan yang pertama ini tulis dari tepi saja seperti ini. Kira-kira sampai di sini, ini sampai nama satuan, sempitkan saja pas di nama satuan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk titik 2 sebaiknya satu kolom saja, berarti disisipkan satu baris dengan cara di sini tekan ALT insert. Nah, berarti ALT insert, tekan C kolom. Nah, ini insert kolom. Atau di sini di insert, ini insert, pilih insert kolom. Berarti sama aja, intinya menyisipkan satu kolom kosong. Nah, disinilah untuk kita menulis titik 2. Jadi yang perlu diingat, satu kolom yaitu misalnya aja uraian, bukan berarti satu kolom
urean ini berada di satu kolom di Excelnya, misalnya di A, di B, itu tidak. Yang penting garisnya itu mengapit, berarti tidak selamanya satu kolom ini terdiri dari satu kolom pula di Excel. Tuh. Nah ini berarti tidak perlu pakai titik 2, ininya disempitkan. Cara menyempitkannya bisa langsung seperti ini, ya. Bisa dengan ALT OCA, biar otomatis ALT OCA. Ini nggak usah pakai titik 2, soalnya ada nanti ada maksudnya kenapa nggak pakai titik 2. Nah seperti inilah, berarti ini nanti bisa digunakan, bisa di copy, soalnya nggak ada titik 2 nya. Yang berikutnya yang kurang praktis atau kurang tepat dalam penggunaan Made Cell adalah untuk subjudul seperti ini. Subjudul ini sebetulnya tidak perlu di merger, ini merger, ini merger. Berarti kalau memang dia nyebrang baris dan mau membuat center, itu bukan dengan merger. Kalau memang satu baris, saya off kan mergernya. Nah, caranya ya sama, dari sini sampai ke samping kita pakainya center across selection sama. Ini pilih center across selection. Center kan berarti rata tengah, across menyeberang, selection yang dipilih. Berarti center across column itu center menyeberang yang dipilih, itu bahasa Indonesianya. Nah, center across selection, ini center across selection. Oke, sebetulnya oke aja langsung, tapi biar vertikalnya juga center, ya atas bawahnya juga center, klik aja sekalian. Berarti center across column dan vertikalnya juga center. Oke. Nah berarti ini masih tetap satuan. Saya ngeklik E, D, itu masih tetap satuan. Ini masih tetap tidak di merger. Nah, kekeliruan yang berikutnya adalah jika sebuah sel menyeberang kolom, nah semacam, nah ini menyeberang kolom, nah ini juga menyeberang kolom dari kolom C sampai D, sepanjang sebelahnya tidak ada tulisannya, itu tidak perlu di merger. Ini di merger ya, padahal tidak perlu. Nah ini berarti menuliskan saja langsung tidak apa-apa. Nah ini kan di merger. Ini kelemahannya kalau di merger, jika dia melebihi, teksnya melebihi, ini kan sebetulnya melebihi, jadi nggak kelihatan karena dia merger. Nah, kita hapus saja mergernya, hapus nih. Walaupun dia melebihi satu sel, tapi kalau sel sebelahnya, sebelah kanannya tidak ada tulisannya, ya tidak masalah. Berarti tulis saja langsung, toh sebelahnya kosong gitu. Sebagai contohnya lebih jelas kayak gini. Misalnya saya mau menuliskan di kolom F panjang, ya, tulis saja langsung. Nih, tulis saja langsung, nggak usah di merger. Di sebelahnya juga nggak kepake. Tuh, berarti nah kebanyakan para pengguna Excel itu yang kurang memahami kalau dua kayak gini menyeberang baris terus di merger, padahal tidak perlu, sebelahnya juga kosong, ditulis juga tidak apa-apa. Nah berarti yang ini saya hapus saja mergernya, yang merger ya, ini merger nggak perlu, ini merger nggak perlu, bukan berarti jadi salah, cuma tidak perlu mubazir. Nah ini tidak perlu. Nah begitu juga kolom ini sudah betul, ini ya berada di kolom tersendiri, tapi sebetulnya tidak perlu bergaris ini. Nah jadi baris yang tengah ini dihapus saja, ini hapus saja. Nah berarti sorot sekalian seperti ini, pilih di border, more border, yang tengah ini tidak bergaris, klik saja. Nah ini berarti tengah tidak bergaris, ini bisa disesuaikan lebarnya. Begitu juga ABC ini, jika kita
sering mempergunakan ABC seperti ini sampai ke bawah semuanya ABC, kalau kita membuatnya dari awal, kalau mengedit sudah biarkan saja seperti ini. Tapi kalau kita membuat dari awal, ABC itu kita tuliskan dalam kolom tersendiri. Nah, berarti kolom A, B, C, D itu menulis dalam kolom tersendiri. Bentar, ini saya sisipkan. Berarti kita tuliskan tersendiri A, B, C, D. Nah, seperti ini. Nah, ini di OCA kayak tadi agar sempit. Berarti jika ini ada yang sampai menyeberang baris, menyeberang ke bawah, itu lurusnya dengan huruf yang ini. Hanya ini saya hapus terlebih dahulu. Berarti yang subjudul tidak perlu di merger, yang nyebrang kolom seperti ini juga tidak perlu di merger. Ini tetap nulisnya dari awal. Seperti ini tetap nulisnya dari awal. Ini bisa dipersempit. Nah, ini yang perlu diingat, sesuatu yang tidak perlu merger itu tidak perlu di merger. Seberangnya menyeberang kolom, biarkan saja dia tetap tertulis seperti ini. Kebanyakan ini enggak ada apa-apa, sebelahnya tetap di merger seperti ini. Itu enggak perlu. Akhirnya pada saat kita menyorot ini, nah, dia ikut ke sorot. Nih. Begitu juga yang nyebrang seperti ini juga tidak perlu di merger. Nah, di sini inilah topik baru di sini. Jika dia menyeberang kolom berikutnya sampai ke jumlah dan waktu, sementara kita cuma menginginkan dia cuma sampai di uraian saja, nah berarti di sini kita mempergunakan dua, yaitu mid and center dan wrap tag. Nah, map yang pertama gini misalnya ini. Nah, ini cuma kolom ini saja yang mau ditulis, berarti sebelahnya tidak, berarti di merger. Ini sudah merger, berarti dia tidak kelihatan, ditarik ke bawah sampai kelihatan dua. Setelah di merger, dia kan masih satu baris. Pilih wrap tag agar terpenggal teksnya sesuai lebar kolom. Nah, seperti ini. Terus pilih senternya rata kiri. Nah, penyesuaian center sih tinggal sangat mudah, itu tinggal dilihat atas, bawah, kiri, kanan itu. Nah, inilah. Berarti kalau panjang dan melebihi satu kolom, di samping di merger juga di wrap tag ini. Berarti dia khusus untuk menuliskan ini. Begitu juga saya contohkan untuk yang lain ini misalnya. Ini. Berarti dia harus cuma mengisi dari kolom ini ke sini saja. Makanya ini berhubung ada dua kolom, yaitu C, D, dan E. Kita sorot ke sini. Kita merger terlebih dahulu agar menyatu. Setelah menyatu kolom ini, terus kita wrap tag, berarti agar pemotongannya ngepas pada kolom tersebut. Nah, kalau kurang lebar tinggal dilebarkan, disesuaikan. Ini manual ini. Nah, ratanya rata kiri seperti ini. Kecuali kalau memang menginginkan dia sampai ke tepi, sampai ke sini, ya berarti mergernya sampai ke sini, terus baru di wrap tag. Kecuali memang kalau mau sampai nyebrang ke jumlah. Tapi kalau tidak ya kayak tadi, cuma sampai di sini, di merger dari sini sampai sini, kemudian di wrap tag agar terpotong secara otomatis. Tuh. Yang ini mengedit jadi kelihatannya kurang jelas. Agar lebih jelas pembuatan tabelnya akan saya praktekkan dari lembar kerja kosong. Di sini untuk menulis judul mungkin sudah paham, subjudul juga sudah paham. Nah, ini mau dari subjudulnya, terdiri dari nomor, uraian, jumlah, waktu. Nah, di sini kita tuliskan nomor. Nah, terus kemudian uraian.
Di dalam uraian kita memperhitungkan dulu, berarti kita mau menulis untuk angka 1.1, kemudian kita mau menuliskan untuk ABC, berarti kita kasih jeda 2 kolom baru jumlah. Nah, berarti di sini kasih jeda 2 kolom seperti ini, baru jumlah, kemudian waktu. Seperti ini, mudah sekali. Sorot saja sekalian untuk membuat garis, ya. Langsung saja all border biar bergaris semua, ya. Yang tengah ini tidak bergaris. Nah, ini berarti disorot seperti ini, sorot semuanya, pilih more border, tengah tidak bergaris seperti ini. Nah, ini. Kemudian subjudulnya disorot semuanya seperti ini, pilih alignment, pilih center across selection. Nah, vertikalnya center sekalian. Nah, seperti ini. Nah, lebih tebal berarti bold. Berarti ini untuk menuliskan nomor. Nah, di sini nomornya ABC 1 2 3. Ini untuk menuliskan nomor, misalnya 1. Ini untuk menuliskan judul. Saya copy saja ini biar jelas, biar cepat. Nah, ini untuk menuliskan judul seperti ini, ya. Ini untuk menuliskan 1.1 1.1. Ingat, kalau 1.1 untuk teks itu kita menuliskannya pakai titik yang berada di ABC, bukan di number keyboard enter. Nah, dia tetap berubah. Agar tidak berubah, ini kita sorot terlebih dahulu. Nah, ntar ini saya hapus dulu. Teks kadang berubah jadi bentuk titik, itu dianggap sebagai penulisan jam. Nah, berarti kita sorot terlebih dahulu seperti ini. Agar pemisah titik tidak dianggap sebagai jam, alternatif pertama kita sorot saja ini, bisa semuanya karena semuanya di sini berupa tag. Nah, pilih di number ini, pilihnya tag. Berarti walaupun kita menuliskan angka tetap dianggap tag. Ini sorot semuanya, pilih numbernya tag. Jadi 1.1 tetap ditulis 1.1. Alternatif kedua dikasih tanda petik seperti ini, 1.1, tinggal sesukanya mau pakai yang mana. Dipersempit, berarti 1.1 adalah untuk menuliskan ini bahan ajar. Nah, kemudian setelah menuliskan ini untuk menulisan A, dan seterusnya. Kenapa harus dipisahkan seperti ini? Karena kita mau menulis semuanya banyak pakai ABC semua. Kalau cuma satu baris nggak masalah, dikorbankan A titik langsung menulis. Nah, di sini berarti seandainya ini terdiri dari A, ini terdiri dari lebih dari satu baris, dia akan terpotong secara langsung dengan mempergunakan wrap tag. Nah, misalnya seperti ini. Dengan adanya kolom tersendiri, seandainya ini di wrap tag, nah semacam ini, dia akan lurus di kolom tersebut. Sedangkan perataannya kita tinggal atur saja. Langsung aja sorot semuanya. Ini ratanya, ini kan rata bawah, A-nya dibikin rata atas. Nah, seperti ini. Dia akan terpenggal secara langsung dengan mudah. Ini terpenggal secara langsung dan rata di sini. Itulah kenapa A-nya terpisah dalam satu kolom tersendiri, soalnya dimungkinkan dalam satu sel tersebut terdiri dari lebih dari satu baris. Nah, itu. Dan penggunaannya sering, misalnya ini ABC lagi, ini ABC lagi, itu. Nah, seperti itu. Berarti kalau pembuatannya memang dari awal itu mudah. Nah, sekarang pemahaman mengenai wrap tag, center across selection, dan match cell. Yang pertama di sini wrap tag.
wrap text sudah saya praktekkan ini, yaitu agar dia memotong dalam satu sel tersebut kalimat yang panjang. Berarti dipotong secara otomatis, kita mempergunakan wrap text. Masih tetap di baris ini. Jadi bukan menulis di dua baris, bukan. Kalau memang satu kalimat. Nah, itulah wrap text. Nah, kemudian match and center. Match and center itu digunakan jika kita mempergunakan atau menggabungkan dua baris semacam ini. Penggunaannya saya akan contohkan biar tidak salah dalam membuat. Sering kita pergunakan misalnya sebagai contoh seperti ini. Ini saya dikotaki. Ini berarti di sini saya gunakan center across selection, ya, center across selection agar semuanya rata di tengah, termasuk jenis kelamin dia rata di tengah. Oke. Dan untuk nama dia kan harusnya rata di tengah untuk vertikalnya. Inilah penggunaan dari match and center. Nah, ini berarti match and center digunakan untuk ke bawah seperti ini. Kita pilih match and center, dipilih center yang ini, middle. Nah, ini berarti dia center untuk vertikalnya dan jenis kelamin center untuk horizontalnya. Itulah penggunaan wrap text, match and center, dan center across column. Nah, dengan begitu mungkin lebih jelas. Untuk lebih jelasnya lagi dipraktekkan sendiri. Sekarang saya melanjutkan untuk penulisan angka. Ini mungkin sudah paham, tapi akan saya jelaskan sekilas. Yang jelas untuk jumlah angka kita format menjadi format mata uang, berarti menuliskannya tetap dia murni angka saja, tidak ada titik. Nah, format mata uang kalau memang belum paham, sorot sekalian seperti ini. Ini sudah berdiri sendiri soalnya tidak ada merge cell. Di sini number, pilih accounting. Ya, kalau memang tanpa mata uang di simbol itu kita pilih non. Tapi kalau pakai RP, berarti di sini kita klik, kita tulis RP. Oke, berarti dia ada RP-nya. Nah, kemudian Excel juga mengenal kayak kalkulator. Berarti untuk memperkecil kemungkinan kesalahan, di sini bisa saja kalau jumlah peserta didik 36 anak kali 600, di sini bisa ditulis dengan perkalian langsung. Kasih sama dengan 36 kali 600. Nah, seperti itu untuk memperkecil kesalahan. Berarti begitu juga ini. Kasih sama dengan 34 kali 300. Berarti di samping menulis langsung kalau memang sudah hafal angkanya, kalau belum bisa langsung dioperasikan matematika di dalam sel tersebut, yaitu 34 ini kali 300.000. Kita tulis saja sama dengan 34 bintang 300.000, seperti itu. Untuk penjumlahan juga mungkin masing-masing sudah pada paham. Ini cuma tinggal di summary saja dari awal sampai akhir, enter. Terus seandainya ada penjumlah lagi, di enter lagi, di sum lagi, ada penjumlahan lagi, di sum lagi. Untuk subtotal ya tetap kita harus satu persatu kasih tanda plus. Berarti jumlah 1 ditambah jumlah 2 tambah jumlah 3, bolak-balik tidak masalah, enter. Nah, itulah penulisan penjumlahan, yang lainnya sama dan sebanding. Nah, pengaturan ini yang nabrak-nabrak ini ya, nabrak-nabrak seperti ini. Kalau memang lembarnya masih cukup bisa diperlebar seperti ini. Tapi kalau dirasa terlalu panjang sehingga pada saat dicetak dia tidak cukup, alternatif kedua sama seperti problem yang lain, yaitu di merger terlebih dahulu seperti ini, merger. Nah,
kemudian di wrap tag agar terbagi menjadi 2 baris, kurang lebar dilebarkan. Nah, seperti ini. Perataan atas yaitu top untuk vertikalnya, ini kan D berada di bawah, ini bisa saja langsung dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir, biar tidak satu persatu. Nah, dari awal sampai akhir langsung aja dibikin top. Nah, ini senternya center rata kiri. Nah, ini. Nah, kemudian di sini jika pemenggalannya tidak seperti yang kita inginkan, nah ini juga penting juga. Misalnya pulsa internet anak didik selama daring kurung buka 1 kali ininya di bawah. Di sini untuk memaksa pindah baris pada sel tersebut diedit saja seperti ini, di double klik di sini atau di atas ini kita tekan Alt Enter. Nah, Alt Enter saya undo biar lebih jelas. Berarti posisikan kursor di sini dengan mendouble klik, klik seperti ini, atau di bagian atas seperti ini kita tekan Alt Enter. Nah, berarti memaksa ganti baris. Alt Enter. Kalau Enter kan berarti dia turun. Kalau Alt Enter memaksa pindah baris dalam sel tersebut. Nah, itu. Begitu juga yang lain prosesnya sama, nabrak, dibikin saja match cell dan sebagainya. Terus kalau memang pemenggalannya tidak sesuai yang diinginkan, diedit, tekan Alt Enter. Tuh. Di sini kalau memang mau rata kiri sudah selesai berarti ini. Begitu juga ini, mau rata kiri sudah selesai. Ingat, walaupun menyeberang baris tidak perlu di merger. Nah, ini. Nah, kalau menginginkan rata tengah berarti dibikin center. Kalau dia ternyata tidak cukup nyebrang ke samping, geser saja menulisnya di kolom sebelahnya seperti ini. Begitu juga ini, center saja seperti ini. Kemudian berikutnya untuk buku kelas umum. Nah, ingat di sini saya menjelaskan mengenai cara mengerjakannya ya. Jadi bukan isinya. Saya tidak membahas isinya. Isinya tergantung TK ataupun PAUD masing-masing. Nah, ini cara menjelaskannya. Nah, di sini kenapa di sini kasih titik 2 berdiri sendiri? Di sini agar kita bisa menulis cukup 1 kali. Nah, untuk berikutnya, untuk memperkecil kemungkinan kesalahan, kita dengan mempergunakan membuat link di sini dengan menekan sama dengan terus sebelahnya. Nah, seperti ini. Berarti dia sama dengan yang ditulis di sini. Tekan enter. Nah, dia akan sama, kita tinggal mengcopy saja ke bawah. Kalau memang urutannya sama, dia akan sama. Biar sama, sini saya kasih provinsi. Nah, berarti pada problem ini kita cukup menulis 1 kali di awalnya, ya. Kebetulan di sini di RKAS-nya. Berikutnya, agar tidak setiap kali menulis, kita cukup mengcopy dengan membuat link. Jadi tidak mengcopy copy paste, bukan. Nah, tapi dengan membuat link, strip, maksudnya sama dengan enter seperti ini. Nah, dengan demikian, seandainya suatu saat ada perubahan nama ataupun kita untuk membuat dari TK lain, itu kita cukup merubah di awalnya, itu sudah berubah semuanya. Misalnya kita merubah di RKAS-nya ini, PAUD Ananda diganti dengan PAUD Mutiara misalnya. Begitu juga alamatnya berubah. Nah, cukup merubah di RKAS-nya, otomatis yang lainnya menjadi berubah PAUD Mutiara. Itulah untuk memperkecil kemungkinan kesalahan dengan membuat link. Nah, kemudian penulisan tanggal di sini. Saya anggap membuat formatnya sudah paham. Nah, di sini penulisan tanggal.
Untuk penulisan tanggal di sini kita tinggal menuliskan tanggal secara langsung, yaitu tuliskan aja bulan 11, terus pemisah antara tanggal dan bulan, strip bulan, strip. Nah, kalau memang di tahun tersebut kita cukup menuliskan 2 digit terakhirnya, yaitu 20. Berarti kita tuliskan 11 strip 12 strip 20, enter. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi format tanggal. Seandainya pemisah tanggal, bulan, dan tahun tidak seperti yang kita inginkan, di sini garis miring defaultnya, kita menginginkan strip. Nah, kita bisa merubahnya secara total, disorot saja sekalian dari atas ke bawah seperti ini. Pada number di date ini ya, kita pilih yang, kalau di sini tidak ada, kita pilih custom. Nah, kita pilih yang pemisahnya adalah strip. Nah, di sini DDMMM berarti nanti tertulisnya bulan tapi disingkat, misalnya Jan, Feb, Mar gitu. Nah, seandainya kita menginginkan angkanya saja, berarti M-nya hapus 1 di bagian atas ya, ingat dipilih custom, bagian atas M-nya 1. Ini bukan benar dan salah, cuma tinggal keinginannya saja format ini. Berarti day untuk hari atau tanggal, M untuk months atau bulan, Y untuk year atau tahun. Kita oke. Nah, kita bikin rata tengah. Nah, seandainya menginginkan tahunnya 4 digit, kita numbernya kita klik lagi, Y nya berarti 4, YY, besar kecil tidak pengaruh, oke. Nah, berarti 4 digit. Begitu juga problem-problem pemisah lainnya, tinggal dipilih rata tengah, sorot sekalian, center. Untuk buku kas umum ini sudah dibahas tadi dengan wrap tag. Ini juga sudah dibahas tadi dengan wrap tag. Untuk ininya tanggal sudah, jumlah ini juga sangat mudah, tinggal di summary saja dari awal sampai akhir. Nah, ini juga untuk memperkecil kemungkinan kesalahan. Di sini kas di bendahara pengeluaran tidak perlu ditulis langsung seperti ini. Nah, ini ditulis langsung seperti ini. Nah, tapi dengan membuat persamaan. Nah, ini hapus saja. Berarti seandainya ada perubahan dia ngikut. Kalau sekarang seandainya ada perubahan, ini tambah 1 juta jadi 11 juta, ini tidak ikut berubah karena ditulis secara langsung. Nah, saya undo, dihapus. Kas di bendahara pengeluaran tulis saja di sini dengan sama dengan ini, enter. Nah, berarti jika ada perubahan sesuatu di sini, ini ikut berubah. Seandainya ada perubahan, ini cuma sekedar contoh ya, jadi saya tulis langsung saja. Nah, di sini berubah, di sini ikut berubah. Saya undo. Kemudian terbilang. Penulisan terbilang itu rawan sekali dengan kesalahan. Makanya di Excel di sini membuat sebuah fungsi terbilang. Nah, untuk membuat fungsi terbilang di sini bisa di download secara gratis di Google. Nah, untuk menuliskan terbilang dengan fungsi di sini caranya dengan menekan sama dengan, tulis langsung terbilang. Besar kecil sama saja. Kurung buka, terus angka mana yang mau diterbilangkan seperti ini misalnya, terus kurung tutup, enter. Nah, tapi berhubung saya belum mendownload terbilang, berarti belum
ada terbilangnya berarti belum muncul di sini. Saya hapus saja. Untuk mendownload fungsi terbilang, kita masuk ke Google. Ini pada menu pencarian tulis download gratis fungsi terbilang. Kita pilih salah satu, kita pilih yang paling atas saja ini. Kita klik. Ini. Terus cari terbilangnya. Nah, di sini ini terbilang. Nah, kita klik saja. Nah, di sini kita klik download fungsi terbilang ini. Nah, kita download. Jika sudah terdownload, kita buka di downloadnya. Ini kita buka di ekspor. Inilah file terbilang sudah terdownload. Nah, di sini masih berupa zip. Kita double klik saja untuk membukanya. Iklannya kita tutup. Nah, inilah fungsi terbilangnya. Kita bisa mengekstraknya terlebih dahulu, diekstrak ini, ataupun bisa kita langsung mempergunakan terbilang ini. Nah, saya akan mengekstraknya terlebih dahulu saja biar menjadi satu folder. Langsung oke. Kita tutup. Nah, di sini yang zip ini sudah terekstrak di sini di folder terbilang. Kita klik. Nah, inilah fungsi terbilang. Mudah sekali. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi ini, link daripada fungsi terbilang. Saya copy terlebih dahulu biar nanti dimasukkan ke dalam kolom deskripsi. Setelah fungsi terbilang kita download, nah ini kita tinggal mempergunakannya. Detail dari pengoperasian fungsi terbilang juga sudah saya bikin video tersendiri pada video di atas ini, bisa dipelajari nanti. Nah, sekarang bagaimana cara mengaktifkan terbilang? Caranya kita aktifkan dulu terbilang yang tadi di download. Nah, cara di bagian area ribbon ini kita klik kanan saja, klik tapi yang sebelah kanan. Nah, di sini pilih custom the ribbon. Pilih add-in ya, memasukkan add-in. Ini pilih add-in. Nah, ini kemudian pilih go. Pilih go ini. Pada menu add-in ini kita pilih browse atau mencari di sini browser. Kita sudah mendownload tadi, berarti di kolom download kita klik ini. Nah, saya geser. Berada di terbilang. Nah, terbilangnya ini kita aktifkan, kita klik kemudian oke. Nah, inilah fungsi terbilang sudah muncul di sini. Kita oke. Nah, mengaktifkan terbilang cukup satu kali. Berarti pada saat kita sudah mengaktifkan terbilang, maka walaupun komputer dimatikan besok lagi masih tetap aktif itu terbilang karena kita sudah mengaktifkan, kecuali kalau kita menghapusnya fungsi terbilang itu. Nah, sekarang kita coba. Di sini untuk menuliskan terbilang, tinggal kita tekan sama dengan, kemudian kita tulis terbilang. Sama dengan terbilang kurung buka, mana yang mau diterbilangkan ini kurung tutup. Kita tekan enter. Nah, di sini udah otomatis langsung muncul fungsi terbilangnya. Nah, cuma di sini langsung angkanya. Seandainya kita mau menambahkan teks, misalnya tulisan terbilang, ataupun kita mau menambahkan kurung buka maupun kurung tutup, nah, berarti pada fungsi terbilang itu kita tuliskan dulu teks terbilang diapit tanda petik. Berarti sama dengan tanda petik, soalnya ini teks.
spasi titik 2 kurung petik lagi. Berarti terbilang yang ini adalah teks yang nantinya akan tertulis. Baru terbilang yang berikutnya berarti ditambah dan seperti ini n. Nah, yang belakang ini adalah fungsinya. Kurung buka ini. Nah, seperti ini. Terus kurung tutup. Nah, jika kita mau menambahkan kata rupiah, nah berarti seandainya di enter seperti ini, berarti kan baru terbilang 10.515.200 kurang angka rupiah. Nah, saya edit lagi. Di sini pada belakangnya kita dan lagi. Nah, tanda petik untuk memberitahu bahwa itu tag. Kita kasih spasi agar tidak terlalu mepet, tulis rupiah. Diakhiri dengan petik lagi, berarti terbilang ini yang depan adalah tag, terbilang rupiah yang belakang adalah tag, dan yang tengah adalah fungsinya. Kita enter, berarti tertulis Selanjutnya kita tinggal menuliskan kepala sekolahnya. Kita link saja di RKS. Nah, ini kita copy saja ke bawah. Yang enggak kepakai dihapus ini. Begitu juga untuk ini. Kita link saja tanda sama dengan, kita masuk RKAS, nah, bendahara, enter, copy ke bawah. Yang tidak kepakai dihapus. Jadi jika ada perubahan di RKS, kita cuma tinggal menuliskan saja, otomatis yang lain ikut berubah. Nah, selanjutnya kita ke surat bukti pembayaran ini. Inilah akibat di merger sesuatu yang tidak perlu. Surat bukti pembayaran di sini cuma tertulis surat bukti karena tidak cukup, dia tidak tertulis. Saya hapus mergernya, saya hapus wrap tag-nya. Nah, ini kan jadi tertulis. Itulah kesalahan sering terjadi karena tidak perlu di merger tapi di merger. Nah, ini oh enggak, di merger juga udah muncul kok gitu. Kemudian inilah surat bukti pembayaran, kemudian tahun anggaran ini benar dibikin titik 2 tersendiri. Persempit saja titik 2-nya. Nah, seperti ini, tahun berdiri sendiri, kode berdiri sendiri. Oh ya, ini untuk kuning-kuningnya ini, jika suatu saat ada kuning-kuningnya semacam ini, blok saja semuanya. Jadi tidak perlu satu persatu. Di sini pada border, more border. Pada fill kita pilih no color. Oke. Nah, berarti bisa langsung sekalian, tidak perlu satu persatu. Nomor bukti. Nah, ini juga sering terjadi kesalahan seperti ini. Nomor bukti langsung titik 21. Nah, ini satunya berdiri sendiri saja, kolom tersendiri saya hapus. Nah, satunya di sini. Berarti untuk yang kedua kan berarti nanti tinggal nulis 2 gitu. 2 seperti ini. Nah, ini agar rata kiri mudah sekali ya, tinggal bikin aja rata kiri. Nomor bukti 2. Nah, ini juga karena tidak perlu di merger tapi di merger, akhirnya seperti ini tidak kelihatan. Nah, mergernya saya hapus saja. Nah, ini berarti kan dia ternyata lebih dan terlihat lebihnya. Jadi yang tidak perlu di merger jangan di merger, intinya itu. Nah, di sini untuk tahu sampai di mana pemenggalan halamannya, kita bisa preview terlebih dahulu. Back layout. Nah, kita menekan Ctrl P agar muncul pemenggalannya sampai di mana. Ini ternyata pembayaran tidak cukup, saya tutup saja. Itu cuma untuk memunculkan ini preview, jadi pemenggalan halamannya terlihat.
Nah, saya preview lagi. Jika dirasa terlalu besar pada big setup ini, ya, setelah dimaksimalkan, big setup diklik ini, prosentasenya kita kurangi aja terlebih dahulu jadi 90% ya, Pak. Nah, ini udah hampir cukup. Nah, seandainya masih belum cukup, di sudut kanan bawah itu ada untuk memview margin, ini yang kotak kecil ini, kita klik saja. Nah, ini kita klik untuk mengetahui atau memunculkan batas margin sebelah kiri, kanan, atas, bawah. Kita bisa memaksimalkan dengan menariknya. Nah, seperti ini. Sekarang sudah ketahuan sampai di mana ini ya. Nah, berarti pemenggalannya sampai di sini. Ini surat bukti pembayarannya saya pakai underline saja. Underline tapi yang double. Nah, berarti tidak perlu bergaris tersendiri seperti ini. Saya hapus dengan edit delete row 2. Kemudian di sini telah terima dari, di sini lebih dari satu halaman. Di sini kalau seandainya berlebih, alternatifnya bisa tulis di bawahnya, soalnya ini bebas, istilahnya luas areanya. Ini juga tidak perlu di merger. Banyak sekali para pengetik pemula itu memerger sesuatu yang tidak perlu di merger itu loh. Ini tidak perlu di merger. Nah, seandainya ini berhubung tempatnya luas, bisa saja tulisan yang terpotong ini kabupatennya atau kecamatannya tulis di bawahnya. Nah, angka ini kalau mata uang memang harus di merger, karena kalau tidak di merger akan muncul tanda bintang. Terbilang ini kita kalau di nota surat bukti pembayaran bisa bikinnya banyak. Kalau setiap kali kita nulis terbilangnya itu kita akan kesulitan dan rawan kesalahan. Seandainya di sini, nah ini juga kesalahan juga ini. RP bukan berarti ditulis RP titik 380, bukan, tapi harusnya langsung aja 380.380. Nah, seperti ini. Nanti dia menjadi rupiah tersendiri. Jadi kita tidak perlu menulis RP titik, itu tidak perlu. Tapi langsung aja tulis angkanya. Sedangkan format mata uang itu berada di number, ini number, accounting, dan rupiah. Ini number, accounting, dan pakai simbol rupiah. Oke. Nah, tadi juga sudah dijelaskan. Nah, sekarang inilah kita mulai penggunaan dari terbilang. Terbilang cuma menuliskan nominalnya, sedangkan teks-teks yang lain kita harus menuliskannya tersendiri yang diapit dengan tanda petik. Berarti akan saya contohkan di sini. Berarti kita mengapit tanda kurung buka, kemudian tanda sama dengan 3 kali. Nah, kita mulai saja. Dimulai tanda sama dengan untuk memberitahu bahwa itu rumus. Kemudian kasih petik untuk memberitahu bahwa itu teks. Nah, kita kasih kurung buka, teks yang akan kita tuliskan sama dengan 3 kali. Nah, seperti ini. Spasi agar tidak terlalu dekat dengan rupiahnya, dengan mata terbilangnya. Kasih petik untuk memberitahu akhir daripada teks. Terus kasih dan. Nah, kemudian fungsi terbilangnya. Kurung buka, terbilang dari apa? Dari ini. Ini. Nah, kurung tutup. Sebetulnya ini sudah selesai, cuma tinggal yang petik yang akhir. Nah, berarti kita kasih lagi dan
tanda petik untuk mengawali teks, spasi agar tidak terlalu dekat, sama dengan 3 kali, kurung tutup, terus tanda petik untuk mengakhiri, enter. Nah, di sini sudah terbilang kita tidak perlu menulis satu persatu ini. Berarti yang ini tak move aja ke atas. Nah ini juga ini tidak perlu di merger. Nah seperti ini tidak perlu di merger, tidak perlu di wrap text, omber-omber kok gitu. Sebuah rumus itu di move, bukan di copy. Kalau di copy dia itu ikut naik posisinya. Berarti kita move dengan menekan Ctrl X, naik ke atas, tekan Ctrl V. Inilah berarti dengan kita menuliskan rumus, pada saat ada perubahan nominal di atasnya, misalnya jadi 400.000, otomatis di bawahnya juga jadi 400.000. Nah, saya edit ini, mau saya tambah rupiah. Nah seperti ini, 400.000 rupiah. Mau 1.500.000 ya, jadi 1.500.000 rupiah. Berarti kita tidak perlu setiap saat ganti angka menulis rupiahnya. Nah, terus untuk pembayaran ini juga sangat mudah, agar semuanya bergaris bawah seperti ini, disorot saja. Pada border kita pilih more border, samping kiri dan kanan kita hapus, kita mempergunakan cuma bawah dan bawah. Oke, berarti ini sudah bergaris bawah. Untuk kegiatan ini juga memerger sesuatu yang tidak perlu di merger, akhirnya terpotong. Mergernya saya kupas. Nah ini sebetulnya kan panjang ini, kenapa di merger gitu. Nah, kalau memang berkotak ya tinggal dikotakin saja. Nah, kotak dari awal sampai akhir saja, kotak. Nah kemudian banyak sekali yang tidak perlu di merger tapi di merger. Ini juga tidak perlu di merger, ini tidak perlu di merger. Kepala sekolah di sini bisa, ini juga tidak perlu di merger. Ini sebetulnya banyak hal yang tidak perlu di merger. Menuliskannya dari tepi seperti ini, terus tinggal alignment, center across selection, dia rata. Ini bisa langsung semuanya, alignment, center across selection. Untuk nama kepala sekolahnya kita bisa membuat link sama dengan DRKS. Nah, ini copy ke bawah atau bisa dilakukan sekali lagi. Nah, kalau nggak pas lakukan aja sekali lagi di ini. Nah di sini begitu juga bendahara dengan melakukan link saja. Ini terus penulisan tanggal. Kalau ini link, bendahara udah paham, tidak perlu saya praktekkan lagi. Penulisan tanggal kalau memang berulang dan sering kali tidak perlu, kalau mau silakan saja menuliskan lengkap Cilacap tanggal. Tapi menurut saya lebih praktis Cilacap terpisah sendiri nama kotanya. Terus tanggal itu kita menuliskan tanggal berdiri sendiri. Katakanlah tadi tanggal 15 Desember 15 bulan 12 tahun 2020, enter. Nah, dia akan menyesuaikan kembali menjadi format tanggal. Nah, agar formatnya bentuk tanggal penuh, kita klik di sini, kita pilih yang tanggal penuh ini. Ini seandainya kita menginginkan ini lebih dipersempit, kita merger saja dua kolom ini, kita merger. Oke.
Nah, terus kita persempit ininya. Nah, seperti itu. Penulisan tanggal ini. Kalau memang tanggal antara sebelah kiri dan kanan itu harus selalu sama, itu juga akan sangat mudah. Tanggal berdiri sendiri, dibikin rata tepi. Nah, sini tulis saja sama dengan ini, seperti ini. Berarti mau bolak-balik nggak masalah. Ini terlebih dahulu baru menuliskan sini, sama dengan juga tidak masalah. Mau kiri dulu, kanan dulu tidak masalah. Nah, terus di sini kalau kurang lebar kita merger ataupun center across column juga bisa. Center across selection. Nah, cuma rata sebelah sini. Oh, dia tidak mau, merger saja rata sebelah kanan. Jadi kalau tanggal tidak masuk dalam satu sel, kita merger dua sel seperti ini. Itulah untuk surat bukti pembayarannya. Nah, surat bukti pembayaran di sini biasanya terdiri dari banyak, bisa sampai 10 sampai 20. Alternatif yang paling mudah adalah di sini membuat atau mengcopy set, ini yang bawah itu namanya set, ini ke set berikutnya dengan menekan kontrol CTRL ditekan, klik drag ke kanannya. Nah, seperti ini berarti sudah muncul yang kedua. Nah, tapi sebelum kita mengcopy banyak, kita harus yakinkan dulu bahwa ini sudah seperti yang kita inginkan. Dengan di preview, bila perlu dicetak langsung, dicek. Soalnya kalau kita sudah terlanjur mengcopy sampai 20, ternyata ada yang tidak cocok formatnya maupun isinya, kita membetulkannya satu persatu 20 itu. Beda dengan kita membuat satu dulu mal yang betul-betul sudah dicek dan benar, baru kita copy ke berikutnya. Alternatif pertama seperti ini, berarti di copy ke set berikutnya. Nomor bukti misalnya kita ganti menjadi 3 dan seterusnya. Penggunaannya tinggal diatur saja mau untuk apa. Ini juga nggak perlu di merger. Ini angkanya juga tinggal kita tuliskan langsung 5 juta. Nah, 5 juta 50 berarti 500.500 rupiah. Begitu juga tag yang lainnya. Alternatif kedua, ini dengan alternatif pertama dengan mengcopy setnya, alternatif kedua dengan mengcopy di sebelahnya. Kalau saya lebih mudah mengcopy di sebelahnya, soalnya biar langsung terlihat, tidak perlu di set berikutnya. Cara mengcopy di sebelahnya, kita sorot saja semuanya seperti ini. Nah, seperti ini semuanya. Kita tekan Ctrl C seperti layaknya mengcopy biasa. Kita taruh di sebelahnya, sebelah sini. Kita tekan paste dengan menekan Ctrl V. Nah, seperti ini. Paste itu mengcopy isinya, sedangkan lebar kolom masing-masingnya itu dia belum menyesuaikan. Nah, untuk menyesuaikan lebar kolom dengan sumber kopiannya, kita menekan klik kanan di sini, klik tapi yang sebelah kanan, kita pilih paste spesial. Ini kita pilih kolom width, berarti mengcopy lebar kolomnya. Kita klik di sini, kita tekan OK. Nah, berarti lebar kolom sekarang sudah sama antara kiri dan kanan. Jika kita preview dengan menekan Ctrl P, di sini sudah terdiri dari dua halaman. Ini halaman pertama, kita roll ke bawah. Ini halaman kedua. Nah, sedangkan untuk kepala sekolahnya, di sini kita menekan sama dengan sampingnya saja bisa. Kepala PAUD, nah, berarti ini saya salah tadi, sudah tulis double, saya copy saja ke atas.
Nah, ini dengan mengcopy sampingnya, berarti setiap kali kita mengcopy ke kanan, dia mengcopy sampingnya. Begitu juga ini. Nah, kita mengcopy kanannya, sama dengan klik yang sebelah sini. Ini berlaku seterusnya, bisa sampai ke kanan sepanjang yang kita inginkan. Nah, ini akan terlihat semuanya. Berarti ini untuk berikutnya, ini copy, tekan Ctrl C, kemudian di sini urutannya bisa lebar kolomnya dulu dengan menekan Ctrl paste spesial. Nah, di sini kolom width kita klik. Nah, berarti kita mengcopy lebar kolomnya dulu, kemudian baru menekan Ctrl V untuk mengcopy isinya. Itulah cara pembuatan surat bukti pembayaran yang praktis. Ya, yang perlu ditekankan, saya cuma tentang cara pengerjaannya, jadi bukan isinya, bukan penggunaan isinya masing-masing. Nah, cara penggunaannya seperti itu untuk surat bukti pembayaran, untuk mempersingkat dan untuk memperkecil kemungkinan kesalahan. Nah, di sini nomor PKU bisa langsung continue, tulis 3, tulis 5 dan seterusnya jadi satu lembar. Tinggal pilih mau berada di satu set, di copy ke kanan ataupun mengcopy ke set berikutnya. Nah, itulah untuk materi-materi lainnya nanti bisa diulas kembali pada kesempatan yang lain. Untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendung.